Pemasyarakatan Kelas 2B Timika di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Papua berdiri pada tahun 2008. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Timika beralamat di Jalan Iwaka, SP5, Kelurahan Limau Asri Barat, Kecamatan Iwaka, Kabupaten Mimika, Papua. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Timika memiliki luas gedung kantor permanen seluas 50.000 meter persegi dan bersertifikat. Lapas Kelas 2B Timika memiliki pegawai berjumlah 75 orang yang terdiri dari 66 pegawai pria dan 9 orang pegawai wanita. Saya Martin Bake Palinoan SH.MH selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Timika siap mendukung Abdul Rahman SE, nomor daftar hadir 02, peserta PKP 4, Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat, tahun 2023, mendukung rencana aksi perubahan pada lokasi Lapas Kelas 2B Timika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rahman, nomor daftar hadir 02, peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 4 tahun 2023. Saya akan melaporkan hasil implementasi aktualisasi perubahan yang berjudul Rolling Fungsi Gembok pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Timika. Selamat menyaksikan. Roadblock atau rolling kunci gembok adalah salah satu upaya peningkatan kualitas keamanan dan ketertiban di suatu lapas. Perawatan dan rolling gembok pada lapas kelas 2B Timika harus dilakukan secara berkala untuk mencegah penduplikasian atau pengerusakan kunci yang bisa berakibat hal yang tidak diinginkan. Selain gembok, engsel dan grendel pada pintu kamar hunian turut dipantau. Sesuai dengan tugas pokok di seksi administrasi Kamtib, yakni mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan, dan pembagian tugas pengamanan, dan termasuk di dalamnya adalah memelihara penggunaan perlengkapan atau peralatan dan sarana Kamtib, salah satunya gembok. Dari analisa masalah yang dilakukan di Lapas Kelas 2B Timika, di mana kondisi saat ini belum tertibnya pengelolaan dan pengaturan kunci dan gembok yang terdapat pada blok hunian warga binaan pemasyarakatan. Belum pernah dilakukan pengkodean atau penomoran terhadap kunci dan gembok, dan belum dilaksanakannya pengecekan secara berkala terhadap kunci dan gembok, sehingga tidak dapat diketahui secara cepat terkait informasi kunci dan gembok yang dalam keadaan layak atau rusak. Di mana kondisi yang kami harapkan sudah tertibnya pengelolaan dan pengaturan kunci dan gembok yang terdapat pada blok hunian warga binaan pemasyarakatan. Telah dilakukan pengkodean, penomoran terhadap kunci dan gembok, dan telah dilaksanakannya pengecekan secara berkala terhadap kunci dan gembok, sehingga kami dapat mengetahui secara cepat terkait informasi kunci dan gembok yang dalam keadaan layak atau rusak. Menetapkan tahapan capaian, maka dirumuskan tujuan sesuai dengan tahapan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, yaitu tujuan jangka pendek yang dilaksanakan selama 2 bulan, terlaksananya implementasi sistem keamanan Roadblock. Tujuan jangka menengah 6 bulan sampai 1 tahun, terwujudnya sistem keamanan Roadblock yang lebih optimal. Dan tujuan jangka panjang yang lebih dari 1 tahun, terintegrasinya pengembangan atau development sistem keamanan rolling kunci gembok dengan membangun aplikasi berbasis teknologi yang dapat melakukan tracking terhadap histori posisi kunci dan gembok secara lebih efektif dan efisien. Milestone pertama yakni terbangunnya komitmen bersama antara reformer dengan stakeholder, dalam hal ini adalah mentor atau pimpinan, di mana reformer melaksanakan konsultasi bersama dengan mentor tentang tahapan-tahapan kegiatan dalam aksi perubahan dan juga meminta dukungan dari mentor
dalam mensukseskan aksi perubahan yang diangkat oleh reformer. Milestone kedua, terlaksananya konsolidasi internal, di mana reformer mengadakan rapat konsolidasi internal dengan peserta pejabat struktural di lingkungan Lapas Kelas 2B Timika dan staf Lapas Kelas 2B Timika membahas pembentukan tim efektif rolling kunci gembok atau roblok dan membahas rincian tugas anggota tim pada implementasi sistem roblok dengan rincian kegiatan. 1. Menetapkan nama-nama yang akan diundang. 2. Menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan rapat. 3. Membuat surat undangan. 4. Melaksanakan rapat. 5. Menetapkan nama-nama anggota tim. 6. Membuat draft surat keputusan penetapan tim efektif. Untuk pembentukan tim efektif aksi perubahan, perlu menetapkan nama-nama yang dianggap mampu dalam melaksanakan implementasi sistem roblok. Selanjutnya, ditetapkan dengan keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Timika nomor W30.EJ /KP.04.02 tahun 2023 tentang pembentukan tim efektif rolling kunci gembok atau roblok pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Timika. Milestone 3, terlaksananya pembuatan penomoran pengkodean kunci dan gembok, di mana kegiatannya adalah melakukan inventarisasi atau pendataan dan pengecekan secara menyeluruh terhadap kunci dan gembok yang terdapat pada blok kamar hunian warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Timika dengan uraian kegiatan sebagai berikut. 1. Melakukan pengecekan jumlah kunci dan gembok yang ada dengan laporan inventaris. 2. Melakukan pengecekan fisik terkait kondisi kelayakan, penggunaan kunci dan gembok serta jumlah kunci cadangan yang tersedia. Milestone 4. Tersusun dan terlaksananya sistem rolling kunci dan gembok dengan tahapan sebagai berikut. 1. Membuat jadwal rolling kunci gembok dan dilakukan pembaruan jadwal setiap 2 minggu, di mana jadwal rolling kunci dan gembok tersebut dibuat dengan metode rolling secara teratur maupun diacak setiap 2 minggu, sehingga frekuensi perputaran posisi kunci dan gembok dari masing-masing kamar hunian warga binaan pemasyarakatan cukup intens. Jadwal rolling tersebut dibuat untuk 1 tahun, yakni jadwal rolling bulan November, Desember tahun 2023 dan dilanjutkan hingga bulan Oktober tahun 2024. Dengan tersusunnya jadwal rolling kunci dan gembok serta selesainya proses penomoran anak kunci dan gembok, maka sistem keamanan rolling kunci dan gembok telah siap untuk dilaksanakan uji coba. Uji coba sistem roblok. Setelah sistem roblok siap, tahapan berikutnya adalah melakukan uji coba yang dilaksanakan dengan format kegiatan simulasi bencana kebakaran yang membutuhkan kecepatan dan kecekatan evakuasi warga binaan pemasyarakatan ke titik kumpul yang telah ditentukan. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 2 November 2023 dengan uraian kegiatan sebagai berikut. 1. Mengundang tim efektif sistem roblok dan seluruh petugas pengamanan Lapas Kelas 2B Timika. 2. Melakukan uji coba atau simulasi penggunaan sistem roblok. 3. Mencatat hasil uji coba. 4. Melakukan perbaikan jika diperlukan. Sistem roblok yang telah dirancang sedemikian rupa setelah dilakukan uji coba oleh tim efektif aksi perubahan sistem roblok dan dilakukan simulasi penggunaan oleh petugas pengamanan, dapat disimpulkan bahwa sistem roblok telah siap dan layak dipergunakan sebagai sarana pencegahan potensi gangguan keamanan di Lapas Kelas 2B Timika. 3. Menyusun modul roblok. Tahap berikutnya adalah pembuatan modul atau manual book sistem roblok agar sistem yang dibangun ada panduan teknisnya bagi pengguna, dalam hal ini petugas pengamanan Lapas Kelas 2B Timika. Juga secara akademik, sistem ini dapat dipertanggungjawabkan. Penyusunan modul roblok dilakukan dengan melihat catatan hasil uji coba dan simulasi yang telah dilaksanakan sebelumnya. Kemudian menyusun alur dan proses sistem roblok sesuai dengan setiap tahapan yang dilakukan. Setelah semuanya siap, maka disusun menjadi manual book untuk selanjutnya dapat dicetak dan didistribusikan pada petugas pengamanan Lapas Kelas 2B Timika. 4. Menyusun SOP roblok.
sebagai bahan acuan pembuatan sistem Roblox adalah SOP yang sudah ada, sehingga tahapan selanjutnya adalah mengumpulkan dan mempelajari SOP yang telah ada. Di mana setelah mempelajari SOP sistem pengamanan lapas yang telah ada, selanjutnya dilakukan pembaharuan untuk menyusun draft SOP sistem Roblox, di mana draft yang telah disusun dilanjutkan dengan melakukan expose draft SOP untuk menetapkan SOP sistem Roblox. Draft SOP yang telah disusun kemudian diuji coba agar SOP yang ditetapkan betul-betul SOP yang sesuai dengan yang diharapkan. Setelah dilakukan ekspos penyempurnaan draft SOP, selanjutnya adalah pemberian legalitas sebagai dasar untuk penggunaan SOP tersebut dengan mengajukannya pada pejabat yang berwenang. Untuk mendapatkan legalitas tersebut, perlu membuat surat pengantar permintaan tanda tangan pengesahan SOP kepada pejabat yang berwenang. Milestone kelima, terlaksananya sosialisasi, evaluasi, dan monitoring kegiatan. Tahapan selanjutnya, yang merupakan tahap akhir dari milestone jangka pendek aksi perubahan, adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi sistem Roblox. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan sistem Roblox akan dilaksanakan secara berkala, yaitu pada minggu terakhir setiap bulan sampai dengan bulan Desember tahun 2023, dan seterusnya disesuaikan dengan milestone jangka menengah dari aksi perubahan. Dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini, dapat diketahui sejauh mana perkembangan atau kemajuan dari implementasi sistem Roblox, serta dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi serta antisipasi atau upaya pemecahannya.